Satu lagi enak kali ya. Nah, bisa. Yes. Ada goblok-gobloknya. Cheers Apa nih? dulu. Apa nih? Inti soccer. Inti songkre. Iya. Kopi ya? Hah? Kopi boleh. Ya itu lagi anjing. Apa kabar hari ini kawan? Alhamdulillah. Til. Lu jangan begitu, lu jangan di. Alhamdulillah Tuhan. Nah, Lu kalau makan Indomie lu enaknya diapain? makan Indomie enak diapain? Lu hidangan lu gimana? Temen lu apa? Temen gue sendok sama garpu. Udah pasti. Iya. Itu cara Gak makannya, mungkin kan gue comot panas. Hmm. Ah. Iya. Tapi lu kebayang nggak makan mie wadahnya tangan? Gue bayangin Pakai dulu. Baik gua gitu makan gini. Ya perkara kita mau kita makan kita tumpahin serah. Ya enggak? Jangan kelamaan. Orang ngebayangin dah, orang ngebayangin kan biar ngaceng dulu selera, maksudnya selera makannya wah enaknya diinin gitu. Santuy. Itu oke diperbenar. Biar nggak disensor sama KPI. Biasanya nggak lulus sensor. Iya betul. Kan udah gue tutup aja gitu. Tapi bisa ngedit ntar di sensor. Ah Bisa. tai lah. Di itu mah apa tergantung bayaran. Aduh. Iya. Lo pikir, nah lo nonton Doraemon, si Suka sempaknya kelihatan, lo nggak? Enggak. Kan enggak. Kartun. 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 Kalau gue sempak mania mantap gue soalnya. Cuma kalau yang enggak misalkan film Doraemon kita transpose ke real life kita. Yang jadi Shizuka Olah Ramlan. Terus yang jadi Giant Siapa? Gusur yang jadi Lupus. Almarhum. Temennya Lupus. Yang jadi Nobitanya siapa? Gue up dulu, gue mau jadi Doraemon gue. Oh lo mau jadi pengada segala ya? Iya, si Suka gue pakai, alat gue banyak. Ngeluarin pintu. Jangankan dildo. Paku bumi gue keluarin. becek. Oh iya. Becek, iya. Lo kan lama bergerak di bidang kopi nih. Gue lah nggak bergerak. Juga. Masih banget. Nggak oke, okay, serius. Lo kan lama bergerak di bidang kopi. Berapa tahun lo di kopi? 5, 4. Lumayan lah. Tapi nggak expert banget. Karena gue dicemplungin sama mantan pacar gue waktu itu. Bisa nggak latte art diganti sama apa kek? Daun kemangi kek? Atau daun cemara kek? Bisa. Koreksi kalau gue salah. Latte art itu kan pemanis ketika lo membuat sebuah latte, hidangan estetika. Lah, lo mau bikin apa namanya Candi Borobudur di situ juga nggak apa-apa. Sabi. Cuman masalahnya kagak muat aja. Gitu. Iya kayak beneran ya dong. Iya maksudnya itu kan latte artnya orang latte art mulai berkembang karena Korea sama Jepang mulai motor tuh. Tahan. Jangan. Sabar. Mulai terjun ke sosial media. Jadi orang Indonesia tuh sebenarnya following, ikut-ikutan. Ngikutin aja. Jadi makanya beberapa jemput pentil gue ketarik sakit tadi. Tutupin dong. Ikut-ikutan aja. Jadi beberapa kedai kopi itu ekspektasinya ketika dia
mau hire karyawan atau barista harus bisa bikin latte art. Sebenarnya gue fuck man, bullshit maksud gue. Ketika lo bikin latte art belum tentu kopi lo enak kalau kata temen gue sama apa yang gue lihat di YouTube ya. Jadi tapi kalau segala dari segi estetik dapat dong. Lebih Instagramable aja gitu. Untuk di post lah. Gitu. Which is seperti itu. Exactly. Which is. Kita di Jaktim. Robin born in Jaksel, bos. Siap. Because what? Because what? Like what? Everybody can be changed. Like this. No woman no cry pokoknya. Oke, lanjut. Jadi kayak gitu. Mereka terinfluence aja sih sebenarnya. Makanya. Oli. Hah? Oli samping ya bener. Okay. Jadi enggak latte art. Ini gue nggak ada hubungannya. Itu jadi ya ikut-ikutan aja sih sebenarnya. Knowledge tentang kopi sebenarnya banyak. Oke. Latte art itu bagian kecil dari sebuah kopi. Jadi nggak penting-penting amat. Nggak penting-penting banget. So nilai jual apa? Si baristanya tersendiri. Baristanya tersebut. Ya karena apa? Sejago-jagonya barista, even beberapa nama yang udah main layar lebar atau ada di beberapa company yang besar, kalau mereka nggak bisa ngundang customer, mereka bukan barista. Barista adalah pencipta rasa. Rasa itu banyak. Oke, berarti dia harus punya crowd ya. Iya dong. Menciptakan bukan punya, menciptakan. Kalau punya gampang banget. Dari menciptakan kan banyak peminatnya dia, itu kan ngebawa crowd. Bisa lah. Enggak dong, beda. Kalau lo udah punya crowd, ya lo punya stok lama, apapun yang lo lakukan mereka akan suka. Gitu. Okay. Nah, ketika lo menciptakan crowd atau menciptakan customer, apapun yang lo suguhin mereka suka. Nah, that's why lo bisa dibilang, lo bisa kerja gitu. Lo bisa menciptakan sesuatu dan lo seorang barista katanya yang gue lihat di YouTube sama Encyclopedia Wikipedia ya kayak gitu. Jadi ya kopi adalah gimana caranya kita bisa menyenangkan customer. Okay. Lo datang di satu kedai dengan masalah lo yang barista nggak tahu, tapi dia nyapa lo, dia bang, kok murung banget nih hari, kenapa? Jangan dong, jangan. Udah ketinggian mos, udah jangan disuntikin lagi, gila. Orang gue di apa namanya? Apa itu yang pemerintah tuh? Di vaksinnya gue gak mau. Dosa jahanam berarti vaksin. Yang lo suntikin tadi Sinti, gue makanya gak mau gue. Sinti disuntikin kayak Sinti masih ada. Masih ada gue. Iya. Yang gue tahu gorila. Pernah sampai ileran gue gara-gara gituan. Anjing, gue sih nggak pernah interest ya. Sama lo nggak pernah interest berarti lo AC Milan. Apa Roma, Juventus masuk tuh. Interest ya kan, Inter Milan istirahat, interest. Oke, masuk tuh ya. Masuk, iya dong. Oke. Jadi apa lagi? Tadi lu belum kelar ngejelasin. Ya itu, maksudnya nggak penting-penting banget lah latte art gitu. Berarti orang suka orang baru masuk dunia kopi. Dia kan mau belajar. Keterbatasannya dia, gue nggak bisa latte art. Karena gara-gara latte art nggak bisa, dia jadi nggak bisa belajar lagi. Menurut gue tuh anjing. Oh, menurut dia tolak ukurnya itu latte art. Latte art ngentot apaan sih gitu. Kalau lo mau cari seorang barista yang bisa latte art, lo cari di tempat-tempat kompetisi. Latte art kan bisa di training kan? Iya, sebentar. Masa orang bikin rasa kopi berdasarkan latte artnya aja? Padahal kan sebenarnya apa rasa kan, taste-nya. Company ngelihatnya ketika barista bisa latte art, di post di sosial media, di tag. Oke, balik lagi estetika bisnis. Ya. Bukan estetika, as a business. Kalau gue punya kedai kopi, gue pernah ada di beberapa kedai kopi yang
tak seberapa mantap tapi ya lumayan customernya. Gue hire customer bukan karena lo jaga latte art, tapi seberapa banyak circle yang lo punya. Demi rasa yang lo pertahankan. Bukan gimana caranya tempat usaha gue atau bisnis gue berjalan. Karena kan itu yang penting. Ya harusnya. Ya lo jago latte art. Kedai lo sepi, lo marah gak? Ya pasti. Iya. Gak jual lah. Kan bos begitu, anjing makanya. Berarti kesimpulannya latte art itu istilahnya ya benar-benar pemanis ya. Bagian eksternal dari dunia kopi. Tapi point of view-nya nggak ke situ. Jangan pakai bahasa Inggris. Iya, sudut pandang utamanya Enggak ke situ. nggak ke situ. Tetap tentang rasa. Oke. Tapi gue kepikiran loh. Indomie gue bikin latte art. Nyet, aduh. Lah. Nih gue botak ke depan nih gara-gara mikirin begituan doang nih. Make sense lah. Ada kuahnya. Cuman di bedanya mie. Tot kan nggak kental. Latte art itu kental. Iya kan, ada susu. foam. Oke. Foam itu kan susu ini dibikin kental. Kentalnya dalam arti ada foam di situ. Bisa bikin bentuk. Nah, sesuatu dari dalam diri lo ya bikin kental, yang kental bisa berbentuk nggak? Jadi daging. Jadi kenet kan? Kental nggak? Nggak mungkin cair. Enggak. Kalau enggak nggak sehat berarti. Makanya kan gue bilang. Oke deh kalau gitu, daripada kita yang ngedebatin yang nggak jelas. Nggak berdebat. Iya, maksud gua kita berbicarakan yang tidak jelas. Mungkin kita coba panggil teman kita aja kali ya. Jangan dipanggil, emang jalangkung. Ya kali gitu ya kan sih. Kagak, dari tadi udah nungguin itu. Oh iya. Jong sini Jong. Musisi. Oke. Sini. Duduk situ. Rokok bang. Bang. Ada nih. Gue lagi nggak bawa gerobak, jangan lu panggil abang. Sokin aja bang. Kok ngolong juga boleh, ngolong. Nih bang, suara kopi bang. 4.000. Usaha kopi, tapi dia beli kopi konvensional. Suara kopi bang. So, Lebih nguntungin. Alhamdulillah. Lebih nguntungin. Sehat. Dia Nih. punya usaha kopi tapi belinya Tara Kopi. Goblok. Padahal ini harusnya lebih ngejual dari Nah, Gak enak Ini kopinya loh. bang, di mari gak enak. brand lo Jong. makanya gini, apa ya? Banyak orang yang nggak mikir. Hmm. Orang mikirnya ya usaha untung. Yes. Ya. Gak buntung ya. Gue pernah kemarin di kedai gue, semua stok habis. Gue beli ini 1 dus. Gue beli ini 1 dus. Tinggal gue kasih es batu doang. Berarti Ini berapa? Ini berapa? 4.000 modalnya berapa itu? Enggak, 4.000 kan, di warung 4.000. Gue jual 22.000. nah, oke. Sekarang pertanyaan gua. Berarti rasa Enggak, lo cobain dulu. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa sama dia. Gue gak ads bang. Cobain, enggak Bukan apa-apa. masalah ads. Enggak, gue emang kurang kopi sih. Cuman gue kepo ya sama perkopian. Coba deh bang. Enak lah. Kalau bahasa Inggrisnya, the taste is it's like same. Ya, sama aja kan? Yes. Ya. Sama aja sih. Ya itu kan cuma karena brainstorm orang aja gak sih? Kalau Salah enggak gue? iya. Ngejual dengan harga tinggi. Hmm, Itu yang disebut rebranding. bisa mungkin. Mindset dong berarti. Bukan mindset orang ketika nongkrong, lo di-serve kopi. Mindset brainstorm orang. Iya, brainstorm orang. Banyak orang yang nggak tahu dan nggak mau tahu gimana dapurnya. Tapi ketika lo disajiin Emang muat bang, mari bang. 46. Turun di mana bang? Melayu aja bang. Melayu 3.000. Gue tahu lo sering-seringinan. Goceng karang ada 3.000. Emang berapa sih sekarang? Goceng. Gue ceng angkot ya. Iya, angkot goceng. Anjing. Gue nggak tahu lagi. Aduh. Nah, sekarang ke yang gue mau tanya sama lo nih. Gimana bang? Pak Reja. Pak Reja. Pak Lepi. Pak Kan- Rio. Iya, ya. Pak Rio. Kan lo punya usaha kopi nih. Cuma kenapa? Lagi dokem nih. Nggak butuh duit deh anjing. Butuhnya apaan? Makanya pertanyaan gue itu. Selain lo punya space segede gini, ini kenapa nganggur aja? Gitu. Habis lebaran bang. Enggak bohong. Tapi tadi Bo- sempet jalan. Enggak bohong. Sempet bang. Ini tempat
berhenti karena orang-orangnya bego. Dia percaya sama orang-orang yang salah. Berapa karyawan sih? Ada 3.000 3.000-an 3.000-an ada. Sekompi ya. Ada 3.000-an gitu. Kompi ada bang. Kompi. Maksud gua kadang gitu. Bang nggak ada air putih nongkrong bang nggak ada air putih. Ada air ganjelan. Iya, ada ganjelan. Gini. Ini kita kan lagi ngobrol di Menir nih ceritanya. Di salah satu Menir kafe. Coffee and Mir. Iya, Iya, baca gitu ya? Iya benar. Bahasanya Belanda dia. Menir Coffee and Mir. Mer. Kafe Hansen. Nah, itu. Itu ya. Belibet pokoknya. Isfachen. Yang punya yang mana lagi tidur dong. Mau gua bawa kemari. Next. Kalau lu dibawa kemari, lu yang ngobrol gua mau. Bu, banyak haknya kalau pakai ngomong bahasa Belanda. Itu ini asli Selai. Belanda ya? Iya. Netherlands. Iya. Belanda mana sih? Selatan dia. Selatan. Kotanya. Iya. Limburg. Deket Tangerang. Tangerang Selatan. Tangsel. Si tahu. Tangsel. Asal jas. Limburg. Limburg. Limburg ada pemain. Ya 10 menit dari Belgia. Oke. Diceritain kemarin, diceritain 10 menit dari Belgia kalau naik sepeda. Balik pertanyaan gua. Ini kenapa nganggur banget? Habis lebaran bang. Tapi tadi sempat training. Lu tanya sama gue aja sama dia mah hobinya bohong-bohong. Oh, jangan bohong nih. Iya. Lah beneran bang. Enggak, karyawannya pada inian. Cipo. Iya, dusta gitu. Kayak lagu Ditinggal ke Belanda. Udah biasalah. Kalau anjing nggak ada tuannya, berak sembarangan. Iya benar. Hidupnya nggak ada arah. Nah, gitu. Tadinya bang, ini tempat juga gue mau kerja sama Pak Reza sama Madam Jenin. Oke. Beda konsep, udah kayak balik lagi. Memang belum rezekinya bisnis bareng ya kan. Kena deh gitu. Gitu. Maksudnya sayang banget anjir ini tempat kalau untuk di segi komplek ya. Iya. Ini estetika oke lah. Lumayan deh. Iya. Banyak spot-spot yang kalau kata anak sekarang Instagramable. Iya. Instagram bikin sebel kayak gitu. Iya, cuman nganggur gini kan kayak Sayang ya. iya sayang Iya banget. nganggur gini kita juga lagi nganggur nih, aduh. Signature lo apa? Aren Menir. Lokal punya tetap. Enggak aren itu, tapi ownernya goblok. Biar gue yang jelasin. Hubungan lo sama dia apa dah? Apa? Sekarang gue mau tanya dulu. Hubungan lo sama dia kayak lo gemes banget nih. Kita sebenarnya dulu pacaran. Tak, jadi tanggal berapa? Dia tanpa sengaja memakai aku waktu itu. Digelap-gelap ya. Iya, Dan tidak pakai baju. Iya. Jadilah. Sebenarnya signature-nya dia bukan di kopinya. Kalau di kopi ngikut aja. Ada satu atau dua jenis snack di Menir tuh yang autentik banget. Popercus Tuh. sama Popper cheese kan? Popercus. Beda. sebutan Popercus. Popercus apa tuh? Kayak kue cubit. Cubit. Kayak Kue cubit. Makanya lelaguan nih. Lelaguan. Oke, berarti Bilang Popper otentik ya. Sama Genuine satu yang from kayak Indonesia ya. nachos gitu tapi Hmm. vegetable. Gitu. Anak Sayur. hipis tuh nggak ada iniannya, nggak ada daging-dagingnya. Itu signature-nya. Kalau kopinya vegan. mah Vegan gitu ya. itu. Ngopi. Terus Itu goblok, ownernya goblok. Gue yang tahu gitu. jangan dong, dia kan kita undang bukan Enggak, emang harus digoblok-goblokin mesti gitu. Goblok-goblokin lah, lo ngaco aja lu. Blok. Ini kan spesial dia. Iya, enggak, maksudnya kan gue as a customer. Oke. Nah, gitu. Jadi gue tau nih signature apa. Kalau tentang rasa kopinya ya sama-sama beda-beda tipis lah gitu. Namanya juga kopi. Memangnya gue kopi, tapi signature-nya sebenarnya tuh ada di makanannya, di snacknya. Itu Indonesia. Bukan Belanda anjing. Wah. Enggak, maksud gue. Iya, gue ngerti. Tetap kan dia pakai nama Belanda nih, apa Coffee and Mer. Enggak, signature-nya si snack itu Holland punya.
Oke. Bukan bakery ya. Iya. Tapi Tampar sono senda jelek nggak ada loh. Holland Bakery sono. Hah? Nggak ada lah. Agak ada. Holland Bakery punya bakery emang. Putus siapa lu? Kata gue tadi. Dah. Dah. Lo kincirnya lo punya tuh. Kincirnya doang. Iya. Oke. Oh, berarti itu makanan original dari Belanda. Belanda. Kayak kue cubit deh modelnya. Yang dia. satu. Tapi emang beneran di Belanda ada begitu? Ya, Iya. satu ada. Yang satu lagi tuh yang kayak yang tadi Jenin bikin tuh. Itu mah bukan Belanda, itu Amerika. Rap. Ya enggak kan, implementasinya kan dari sono, Iya, bahan-bahan yang di dalam. kurang lebih deh. Rap. Gitu. Perkosa dong. Hah? Perkosa. Rap. Oh, rap. Lalu gua kencing dulu ya. Oke, jadi biarin aja lah dia lah. Jadi kencing dulu deh. Oke, pertanyaannya, Jeng. Jadi lu konsep dari si kopi ini agak ke company ya, Iya, lebih lebih ke sana ya. Cuman emang lu di taste kopinya ke lokal punya. Iya. Iya. Cuman lebih ke Sono nggak ada kopi, Pak. iya sih. Berarti ke snackingnya aja ya. Iya. Snackingnya Sama apa- yang apa lo yang bilang bisa- Instagramable. Instagramable aja. Apa itu? Apa lo bilang tadi? Instagramable. Instagramable. Gitu deh, Bang. Instagramable ya jadi buat Iya, kok gak ngerti bahasa gituan, Bang. lu punya bini Belanda gimana? Nah, itu dia, Bang. Gua ngomong bahasa Belanda, Bang, gua. Serius? Iya, gak ngomong bahasa Inggris gua. Oh gitu ya. Iya, makanya ngerti Inggris sedikit-sedikit. Kalau lu ngomong oke, coba Hujan, Bang. Kamar mandi lo kok hujan? Lah. Emang Iya, apa yang bocor sih? di tukang belum ada yang sih, benahin. Oh, Grimy. Oh, gerimis di situ gue hujan anjing. lagi synchronize face. Synchronize face. Oke. Waduh. Sekarang gua mau tes lo nih. Sebelum pertanyaan yang banyak. Iya. Tes-tesnya 1 2 3 enggak? Hati. Berarti lu bisa dibilang bisa bahasa Belanda dong? Klein Becher. Ayo lo, baca apa lo? Nggak tahu gue. Igli bedih. Itu bahasa ya. Jerman anjir. Matraman. Igli Bedi Jerman. Matraman. Goblok Jajaran sih dia. Matraman. Nah, benar. itu tahu. Iya, benar-benar. Oke. Berarti lu bisa kan ya, Jeng ya? Klein Becher. Klein Becher. Kalau misalkan Jangan yang susah-susah, Bang. silakan mau pesan apa? Silakan. Mau pesan apa? Please, what will ye order? Oh iya, itu berarti beneran bahasa Belanda ya? Iya. Soalnya kan zaman dulu kan ada tuh. Iya. Eke. Jadi banci. Iya. Oh iya. Oke, iya bener. Emang kan bahasa yang Belanda. mempopulerkan bahasa Y itu sebenarnya beberapa aktor atau aktris Iya. dari Manado. Nah, Manado itu banyak keturunan Belanda itu. Makanya gitu. Eke. Ek. Ya sebenarnya ek Tapi kan, ik, sebenarnya ek kan. Oh, ik. Ik. Jadi Eke. Gitu. Aduh. Kalau skala dari 1 sampai 10. Berisik gak sih gue? Apa? Mengganggu aja. Oh, iya. Kayak lagi hujan. Iya. Bahasa Belanda lo kalau dari skala 1 sampai 10 berapa, Jeng? 6 deh. Oh, 6 berarti belum terlalu dong. Lumayan, Belum 6 expert lah. banget ya. Belum. Langsam. Sampai. Gas. Iya, gue deg gitu. Langsam bahasa Belanda, pelan-pelan. Oh, langsung bahasa Belanda. Langsam tuh bahasa Belanda. Oh, Langsam oke. tuh pelan. Oke, terus balik lagi ke menu di Miller Coffee and Mer. Terus selain ada snacking genuine dari Belanda, apa aja? Udah ngikut aja sama yang lain, udah. Oh, Makanya snack berarti french fries, Ah, gitu ya. Iya. namanya aja yang dirubah-rubah gitu. Panekuk. Pan ketekuk begitu maksudnya. Pan ketekuk. Oh, pancake. Pancake. Panekuk tuh pancake. Kalau Belanda Pancake. nyebutnya Iya. panekuk ya. Iya. Tapi beda. Pancake Amerika sama pancake Eropa tuh beda di bentuk. Culture Di gitu. pancake sono tuh dia tipis. Kalau Amerika nggak ada tebel-tebel tuh Tebel gitu. kecil. Bahan dari mana? Sama kayak wapem. Kan dari Mari aja. Iya. Oh, sokin. Wapem atau wapem enggak ya? Tahu. Apem. Iya, empuk-empuk. Kue talam. Apem BKT tuh. Gitu dong. Tebel-tebel tapi bau amis.
Begitu. Berarti Bukan dimakan tapi iya, berarti kalau dari segi taste Indonesia sama Belanda kurang lebih mah sama aja ya. lah, kita kan dijajah sama Belanda kalau kata sejarah 1000 sekian tahun. Padahal orang Belanda juga nggak ngomong kayak gitu. Nonsen kan? Nih. It's the Hoxemjeng. Enggak, kata dia enggak gitu. Itu Tapi di sini jual Indomie. Jual, Bang. ini. Jual tetap jual ya. Itu emergency, Bang. Emergency. Nih gue mau tanya nih, gue balik lagi. Ngomong Indomie balik lagi nih, Iya, jawab. iya. Kayak Indomie enak banget sih emang. Bahasa Belanda Indomie apa sih, Bang? Indomie. Enggak maksudnya Noodle. berarti sama sama kayak kayak Amerika dong. Sama noodle juga. Noodles. Noodle bilangnya bukan. Kalau noodle kan satu segaris doang. Kalau noodles kan banyak. Iya, bisa. Jamak. Noodle aja. Ih, nggak bisa bahasa Inggris ini gua. Nah, kan Gua lama di Lia gue soalnya. Pokoknya yang ada S-nya di belakang itu lebih dari satu. Ya berarti sama. Noodle. Iya, Sama noodle saya. Udah terrealisasikan belum? Udah, Bang. Indomie enggak? Ini Oh, ada. udah Ini ada. jual Indomie. Ada. Oh, emang ada. Ada. Ya kan gue buta nih. Iya. I'm blind. Nggak, maksud gue baru pertama kali kesini nih, ya kan gue nggak tahu, maksudnya seberapa besar sih usaha kopi temen gue gitu. Kalau lo kan gue udah tahu nih, ya guys si friend, lebih ke sana lah. Jadi gue pengen tahu aja nih ininya dia. Ya sebenarnya tuh gua sama si Ejong atau Reja sama istrinya Jenny itu hobinya bukan cari uang, hobi ngumpulin orang. Sama cari buntung. Hah? Cari buntung. Bukan Cari buntung gimana maksudnya? Ini gini loh. Cari buntung. Oke. Ketika lo ingin berbisnis itu pasti rugi. Udah Untung pasti. bonus. Itu kan udah satu kesatuan kan. Untung itu bonus. Mm-mm. Nah, kerugian kita secara finansial tapi bisa di cover dengan beberapa orang atau customer yang bisa loyal sama kita. Itu yang penting, yang nggak banyak orang tahu. Orang taunya mau kafenya rame segala macam, pas bangkrut bangkrut aja, tapi nggak ada yang support. Nah, it's a point of business, not just bahasa Inggris tadi lu ngerti kan lu? That's why I got. Okay. Go ahead. Not just finance you get from the business, but itu pacar deh, pacar. Yang benar But tuh. Apa tuh? iklan. Itu betul. But something you get from your berisik nggak sih? Gue cepet dulu. Berisik Enggak apa-apa. berisik. Gerah. Panas sih. Sesuatu yang lo dapat dari customer lo, loyalitas itu lebih penting. Nah, bangganya gue ketika gue punya dan pernah bekerja di beberapa coffee shop, gue punya orang-orang loyalitas yang bisa loyal, bukan as a company, but as a personality. Kalau udah mulai bahasa Inggris, Bin? Because I'm drunk, you know. I'm drunk. Nih, turun KP dulu, Bang. Turun KP, Bang. When I Come start to around. drunk, I want to drink aqua, aqua. Air Plak kencing embem. udah. Oke, balik lagi. Jangan balik mulu bang, putar balik capek bang. Lo nyasar ada Google Map anjing. Kagak ada yang parkirin. Oh iya. Terbalik mulu. Ya. Wih si torus. Maksudnya seberapa menguntungkan? Apa itu, Jong, Bang? di usaha kopi lo ini? Maksudnya menguntungkan apa nih? Ya dari segi profit dong. Kan Profit kalau- finansialnya. Yes. Belum dapat. Dari apa nih, per bulan apa per hitungan sampai Per sekarang? pendapatan lu tergantung. Lu pendapatan lu harian, mingguan, bulanan, atau tahunan kalau lu udah Bulanan sih terakhir dapat paling 4 sampai 5.000 tuh bersihnya. Hitungannya so-so ya. Iya, Maksudnya susu Bisa lah, ada untungnya. lumayan deh. bisa ngebalikin Tapi margin hatinya lah ya. sakit aja. Lumayan deh.
Kok gue jadi ambigu ya? Ini ngomong ini ragu, ini tapi tetap menekankan yang enggak, maksudnya kok bisa, secara bisnis gitu. kecil, karena kita bergelut di bisnis kecil. Keuntungannya adalah menyenangkan orang lain, customer apa segala macam. as a patient, iya. Yes. Tapi Tapi- kalau ngantuk tidur bang. Iya lah bener, emang lo semut. Iya, Lah semut jalan tidur lo nggak tahu, lo nggak pernah curhat sama semut anjing. Matanya nggak kelihatan. Matanya nggak kelihatan. Kelihatan, kita tapi nggak pernah curhat sama semut. Ikan yang nggak mau tidur. Hah? Ikan nggak mau tidur. Lah, Dia kalau tidur lucu kan? Lo kebayang nggak kalau ikan Gimana, tidur? gimana? Ya nyempleng, Iya, jatuh kan gitu begitu doang. miring anjing. Dempet. Iya. Ya berarti masih bisa dibilang dapat margin dong. Masih bang. Enggak yang namanya lu defisit terus, kayak Enggak. cuman lu sekedar Tapi pernah kadang-kadang nombok juga. Bang. Hai, hore-horeo doang kan kagak. enggak itu Bang bagi bang ikan Tadi tidur, serius, ikan tidur tadi tadi serius. ikan tidur. Iya enggak yang sekedar hore-horeo doang kan. Bin. Maksud gua, ya lu tetep lah, lu mendirikan bisnis. Iya kalau lo kebanyakan duit, jadi jatuhnya tuh lo bikin bisnis kayak cuman buat lahan temen lo nongkrong. Bener, Mas. setuju nggak? Mas, Enggak, Satu tar dulu, tadinya Tunggu. begitu gue maunya bang. tunggu, Mas. Iya. Sorry tuh sih ya. Hmm. Yang kan sampean yang nanya tadi. Iya, Ya, yang nanya kan budak korporat. makanya lu mau Kita kan ini ya bisnismen. ya gue mau belajar. Makanya Gue maksudnya mau tahu itu. gini. Ada bagan-bagannya nih. Kesenangan secara personal atau as a owner, kesenangan kita ketemu customer, kesenangan kita ketika dapat value lebih dari bisnis kita. Itu ada 3 bagan. Tapi lo harus korek, Bin. Yang tadi gua omongin itu, kalau memang lo kebanyakan uang, lo bikin bisnis. Lo paham nggak? Ya. Kalau lo kebanyakan uang, lo bikin bisnis, Heeh. pastinya lo mungkin bukan dari segi profit yang lo cari kan. Ya lo punya duit banyak nih. Oh, Jatuhnya mereka mungkin- cuci uang. Ya mungkin, Apaan? kita nggak tahu. Iya, Rinso, Mbak Clean. Ya maksudnya kayak gitu. Ya maksudnya ya lo kalau udah banyak duit, mungkin bikin bisnis tuh kayak cuman untuk pelarian, kayak dari segi side off passion lo dah. Yes. Gitu ya lo bikin bisnis ini kayak gue misalkan ya syukur-syukur deh gue sebagai karyawan budak korporat Kamu udah korporat dari dulu Iya. kamu. Mm-mm. Jatuh. Gue sebagai budak Jatuh. korporat nih Mm-mm. nah gue istilahnya gue udah punya banyak duit deh yang gue raih dari selama gue bekerja di korporat Banyak duitnya? setidaknya Banyak. enggak setidaknya dulu bisa denger gue dulu kan Iya, balik maaf. Oh. ya setidaknya misalkan gue udah punya banyak duit nah gue bikin bisnis itu kayak semacam Ya udahlah ya gitu ya, udahlah ya. kayak side off-nya aja Senang-senang Iya, aja. bisa. Ya syukur-syukur bisa untung dari situ. Yang penting dari hasil yang udah gue cari selama bertahun-tahun gue jadi recehan korporat, gue bisa Nah, itu tuangkan di situ. kalau gua mindset itu yang pengen gua rubah. Gimana itu? Makanya 1-2 tahun ini gue ketemu beberapa orang yang punya uang. Tapi mindsetnya yaudah gue kasih sesuatu untung rugi apa segala macam, gue gak peduli. Sebenarnya salah. Bisnis hidup itu satu Kesatuan. Ya. Hidup adalah gimana caranya lo menikmati hidup, Pelan dulu. sense of belonging lo merasakan Sense of apa belong. sense of belonging gitu. Tarik nafas pelan. Jangan tergesa-gesa. Dia lagunya Linkin Park ya. Apa ya? Somewhere I belong. Itu Pulang. somewhere I belong gitu. Sense Gitu. of belonging ya. Oke. Gue harus menciptakan itu. Even lo punya uang banyak, berarti kan ini bagian kecil dari hidup gue kasih. Jadi kehilangan juga gak apa-apa. Oke. Gue nempa itu. Hal kecil ini yang harus lo pertahankan. Karena besar bakalan beliau sebentar sih. Enggak ada yang tahu. Ada yang tahu. Makanya sense of belonging itu penting menurut gue. Harus di kerjaan juga begitu kok. Enggak juga. Lah iyalah, nah ini gua. Udah. Ya Lah gua ya gimana maksudnya gini. kayak gini, ini pegawai. Kenapa saya agak dikucilkan Iya. ya? 6 hari lo nggak masuk, lo ketar-ketir nggak? Udah pasti.
kita sebagai pebisnis 6 hari kita tutup, kita nggak ketarget karena duit lo yang bikin, lo yang bisa mencetak duit dan lo yang menentukan lo kapan lo bisa cari duit kan. Makanya bedanya itu. Jadi rasa ketika lo menjadi budak korporat, berarti kan bukan setiap hari lo masuk, tapi gimana caranya lo berkembang dalam satu perusahaan. Tapi kan perusahaan gue menuntut untuk itu. Hah? Nah, ketika lo bilang itu tuntutan, berarti lo nggak sayang sama tempat itu. Nggak ada. Emang ada yang ikhlas ya jadi budak korporat? Sekarang gue tanya apa lagi? Jong, lo mau nggak kerja kantoran aja? Nggak mau kan kalau nggak karena terpaksa dan emang karena kebutuhan. Tapi tergantung juga sih kalau emang lo tuh di perusahaan, kalau lo merasa Gini maksud gua dulu dia lagi ngomong. Iya. Sabar, coba gue mau denger dulu nih sebagai anak anta berantah yang gue Jauh. belum tahu nih. Ayo. gimana ya, budak korporat tadi ya? Apa sih? Pertanyaannya apa tadi sih? Bingung, mikir aja kayak Kagak nih, rokok lagi enak bang, lagi segini tuh. Iya. Udah ngarep filter nih bang. budak korporat. Garpuy, Pola pikir lo sebagai bisnismen atau lo pengelola Kagak, bisnis nggak sama situ tadi pertanyaan. iya tunggu Kalau kalau lo jadi seorang Kerja kacung kantoran. korporat, lo kerja nih dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Lo udah punya gaji tetap tuh. Iya. Kayak gitu-gitu dan lo meniti karir. Hmm. Gimana menurut lo? Lo sedangkan lo tuh pengen buka usaha lah. dia nggak pernah kerja makanya nggak iya. relate gitu. Ya gue pengen tahu. Oh Gua pengen pernah tahu. gue. Apaan lo anjing? Cleaning service. Ya beda anjing. Lah budak korporat juga itu. Iya tetap dong. Iya. Cleaning service juga kan tetap Iya. kerjanya ikutin jam korporat. Hah? Cara kerjanya yang beda, Bin. Iya. Tapi selama itu orang-orang yang di dalam itu apa ya istilahnya? Nah, Istilahnya bisa jadi saudara. Enak-enakin aja sih. beda dong. Itu kan balik lagi Oh, hidungnya patah sekarang. patah ya. Oke. Apa yang lo rasakan personal by personal. Oh, Beda bukan Nggak bisa. asa korporat. Iya. Kalau korporat kan Nyampah. Kok dibuka sih? Ah. Kok dibuka? Oh, udah benar, hidungnya udah benar. Oh. Tadi patah cuma berapa detik ya? sakit Oke. ini. Mas tuh gitu. Kalau personal ya harus kita bedain gini. Banyak orang yang sering campur aduk nih. Contoh. Humanity sama as a business atau as a corporate atau apa segala macam. Gitu kayak lo sama atasan kayak lo OB. Dia karyawan. Dengerin. Ini lagi didengarin. Bang. Iya, gue dengerin lu. Oh. Lu lanjut ngomong dong. Kayak lo dia karyawan, lo OB. Ya. Kenapa dia bisa naik sama lo? Itu humanity. Still human. Itu brand lo anjing. Still- Dia punya brand. Mana? Udah Kaos. disemutin baju. Tapi masuk akal, denger dulu dong. Ada satu Tapi kaos di lemari satu. Ada. Ada. Dicuci. Ada ex human. Iya. Still human. Tapi ini gue benerin nih omongannya dia. Lo kan tadi nanya kan, humanity, perbedaannya apa? Still human, bener juga. Ya enggak bukan, Mas. Enggak kan masalahnya pertanyaannya kan. Humanity maksud gua gini. Kayak gua Bener, ini still gue human. bos nih, ini gue bos. Lo tetap orang, tetap manusia. Sorry. Okay. I pernah di posisi yang paling tinggi di strata perusahaan. Yes. Ketika kita pengen kurang ajar, bawahan akan tetap ikut. Karena apa? Oh. Dia butuh finance, gaji dan lain-lain. Tapi gue lempar begituan lagi, gaji apa segala macam. Tapi balik lagi ke kita, humanity kita, Kemanusiaan kita tinggi nggak? ya kayak gitu. Makanya kadang gaji atau Human right. pendapatan
OB lebih gede daripada karyawan. Nah, yes, benar. Karena apa? Cuman Semua karyawan ngelihat sebenarnya attitude. oke, Ya. terus oke. Jadi Gimana? kayak basicnya kayak dia tuh OB, barista, lo jadi customer service apa segala macem. Ini satu, hospitality. Oh, itu pasti dong. Nah. Hospitality itu Gimana ya caranya? pelayanan, kan? Gimana lo caranya melayani mereka? Ketika lo bisa melayani mereka dengan cara lo, skat itu tuh bongkar dengan sendirinya. Jadi nggak ada faedah. Nggak ada ini ya. Kalau nggak ada faedah mah ngapain ada OB, Jong? Lagi. Nggak ada batasan lagi. Oh lo OB apa segala macam. Jadi oke. Lo manusia. Even strata kita beda. Tapi gue Kasta dalit dong. Hah? Kasta dalit. Apa tuh? Nggak ada stratanya, dia rendah banget. OB. Dia kasta dalit. Ah, gua kebetulan enggak sih. Enggak, itu obrolan orang Hindu itu gue tahu tuh anjing. Itu Hindu anjing. Maksudnya gimana sih? Ada itu. Kasta dalit apa sih? Ada itu itu. bahasa apa sih, Jong? Ada strata Hindu tuh. Oh gitu. Hindu. Panjang Dalit, itu panjang ya. tuh. Pokoknya ini Gua paling nggak bawah. ngerti lagi anjing. ini tai sama dia tuh sama gitu aja gitu. Dipegangnya nggak boleh. Iya. Dipegang nggak boleh. Dan gua mencoba masuk nih anjing. Gua Ya, kayak goblok gitu. juga gua ya. Ya pengetahuan gue agak lumayan lah untuk anak-anak SMK gitu. Oke. Yang pernah jadi direktur utama. Tapi gini, Apa? kalau dari gue ya, gue sebagai pekerja korporat ya, Jong ya, Iya. lo kan pernah jadi OB nih. Iya. Tapi gue tuh nggak pernah sebelah kirikan office boy Iya. sebagai menjadi kacung di perusahaan atau pesuruh, pembersih, Iya. apalah gitu yang diinjek-injek gitu, bikin WC. Gue tuh, waduh nggak pernah Bin, sama sekali gue nggak pernah. Gue selalu menghargai. Tetap aja Berapa harganya? outsourcing yang gaji. Iya dong. Dulu gue Ada berapa? outsourcing. 15.000 sehari. Oh lo harian? Ya enggak, hitungannya hariannya 15.000. Oh, kecil banget. Tahun berapa? Tahu belum waktu dia belum berkumis begini. 2007. Oh lama dong, 2007. 15.000 ingat. Makanya miskin lama dia. Lama lumayan. Iya sama gitu sama Lama sih. lumayan. Nggak pernah sih gue maksudnya nggak ngasih gap nih. Lo OB 2007 kita ngapain nih? ya masih Nongkrong di Kemang ya? masih mabok-mabokan. Dia jadi OB, dia jadi OB. Iya, kerja lu. Obek gua. Ya gitu masih senang-senang Iya. dulu ngabisin. Tapi seminggu doang gua kerjanya. 15.000 seminggu. Iya, enggak kerja seminggu doang udah. Ya Ya kan kantor hari bapak gue itu, gue. Penting banget anjing. Tapi Kan tetap udah digaji. lama. Gaji 15.000 sehari. Sehari Seminggu kali aja kali. 7 ya. Iya, kali 7. Kali 7 ya 80 lah. Lumayan. Dia dulu banyak narkoba tuh. Iya. Oh. Kalau bahasa Inggrisnya drug dealer. Itu nih. Apa nih? Apa? Apa? Cimeng ya. Cimeng. Kagak. Ecim. Gitu ngomong ecim. Ngemits. Ngemits. Kalau kata Ngemits. Iya bener-bener. Kalau kata Ngemits. Baba. 420 MH. Pertanyaan gue, lu dari OB nih, Iya. ya kan dari OB. Terus lu bisa grow up-nya gimana? Grow up. Gitu. You cross me. In English-nya gitu loh. Oh, maksud yes. gue. Together forever. Apa lo punya kesini deh, gitu aja. Panjang ceritanya kalau panjang. Panjang banget, panjang banget. Berapa tahun tuh? Lu maksudnya meniti konsistensi lo sampai lo bisa begini? Sebelumnya Lu punya ini kedai gue nih? kedai iseng-iseng doang, Bang. Ya tetap aja kan pakai duit. Iya sih. Iya. Pakai duit. Dan duitnya juga nggak belasan juta. Iya dong. Masa 11 juta bisa bangun begini? Gimana, Jong? Apa itu? Lu belum jawab tuh, maksudnya lu kan bekerja sebagai OB nih, Heeh. ya kan? Walaupun di perusahaan bokap lo tetap kan lo maksudnya tidak Agak perusahaan bokap gue. Oh, sorry, maksudnya di tempat lo kerja, bokap lo kerja. Iya, Mm-mm. bapak gue kerja. Ya, lo nggak bisa diangkat. Ini ada anak saya nih. Agak mau emang gue yang gila. Jadi OB aja gitu. Iya. Pak, gue jadi OB gitu. Yang Karena- ada aja. Makanya Nggak karena gini, apa-apa. gua Mau sama kerja Ejong aja. sama. Mau kerja doang aja. Dia sama gue sama sebenarnya. Privilege-nya adalah kita senang hidup miskin. Ya nggak gitu dong. miskin Enggak. Pokoknya itu aja, jadi aja gini kayak lagu tuh, anak jalanan kembang metropolitan.
anak jalanan. Kembang merah. itu aja. Lo nggak ngerti lo. Ntar juga bakal ketemu. Lo taunya La Kensil lo. Aku juga tahu lah pensil. Dia pernah dia bikin band tuh. Apa namanya? Jepang-Jepangan. Ex Shibuya dia pernah jadi basisnya dia. Pas dia keluar bandnya terkenal. Iya anjing. Iya dong. Enggak iya bener. Ada gua. Hah? Terkenalnya ada gua. Karena lo ganteng kali ya? Bukan. Enggak. Banyak jobnya pas lo keluar. Pas gua udah keluar justru job itu mati. Salah lu. Iya, itu job mati. Oh. Emang kita semua pada bubar. Oh iya. Bukan karena iya. Ex Shibuya lu tau gak? Sibuk udah pada kawin. Oh, itu ada tuh band Jepang lumayan tuh. Modelannya ya kayak lebih ke metal tapi Japanese metal gitu. Japan dong. Cikal bakal Speed jirok. metal, speed metal. Bener dong, cikal bakal jirok. Awalnya Masuk. begitu. Awalnya begitu. Cikal bakal jirok. Awalnya Laruku. Ngerti lo gue. Ngerti gue. Laruku, Larkens, iya Larkens. Terus dia Ex Shibuya booming di eranya di metal-metalan muncul nih. Jirok. Lagunya gimana lagu? Lagunya keras tuh. Ya Jirok tapi kan dia udah punya lobang. Weh. Label, bos. Jadi kan Iya, beda, istilahnya tapi gua si bukan Iman, Jirok, Iman tuh. kan pemain Enggak, Iman kan maksudnya- pemain lama. Genre enggak. Ya semua juga pemain lama di. Jadi gini, Bin, kalau gue itu waktu gue jadi jelasin Nggak band apa-apa. gue nih. Ya enggak apa-apa. Kalau gue itu gedenya emang di komunitas Jepang. Ya, nah Itu komunitas dandan-dandan gitu. dandan gue. Dandan. Beneran pakai jas. Iya. Pakai makeup putih. Iya, Wah, pokoknya ya udah ternyata crowdnya asik. Ada ya. Di situ cukup mengartiskan si artisnya. Dan gue juga cukup interest lah. Di mana Aku daerah kencing mana dulu ya. Orang mabok. Kencing. Terima kasih sudah menonton obrolan kita yang nggak penting ini dan sangat tidak berfaedah. Tapi semoga menghibur teman-teman juga dan gak usah komen, apalagi subscribe karena nggak penting.